Pada pagi hari yang berbahagia ini hadir bersama kita Al-Mukarram Ustaz Haji Jalfatullah Al-Ansari LC, Ketua GNPF Ulama Sumatera Barat. Kemudian juga hadir bersama kita Bapak Dr. Irfianda Abidin, Ketua MTKAM Sumatera Barat. Kemudian juga hadir bersama kita Buya Haji Zulkifli Muhammad Ali LC, Dai Ulama Nasional. Kemudian hadir bersama kita Buya Abdul Latif, Ketua GNPF Kota Bukit Tinggi. Kemudian hadir bersama kita Buya Abdullah Mahmud, kemudian Ustaz Joni, kemudian Ustaz John Abu Zaki, kemudian Ustaz Ridho Abu Muhammad, kemudian barisan tokoh-tokoh yang lainnya. Maka pada hari ini kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu kami, inilah suara kami, rakyat Indonesia, khususnya Kota Bukit Tinggi, Luar Agam dan sekitarnya, bahwasanya kami meminta kepada Bapak Ibu, sampaikanlah aspirasi kami ini kepada anggota DPR RI yang terhormat untuk menghentikan apapun namanya rancangan undang-undang yang mengindikasikan bangkitnya komunis di negeri ini agar dihentikan dari prolegnas. Setuju? Baik hadirin, insyaallah kita akan mulai acara kita. Maka kita harapkan kepada panitia untuk mengatur kembali barisan. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, kita akan mulai kegiatan kita. Pertama kita minta lantunan kalamullah, ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Siddiq dari Laskar Mujahidin. Kepada Muhammad Siddiq, waktu dan tempat kita silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. السلام عليكم. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil bayyinat wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzala al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas وليعلم الله من ينصره بالغيب إن الله لقوي عزيز وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak anggota dan ketua DPR Kota Bukit Tinggi, kenapa kami mengangkat acara ini? Karena adanya Indonesia adalah adanya orang Ranah Minang. Adanya Indonesia, adanya Sumatera Barat. Mari kita lihat-lihat. Pada tahun 45 Indonesia merdeka. Di sana dikemandangkan bahwasanya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/05. Ini harus diingat. Teks asli proklamasi yang dibuat oleh Sayyidi Malik atau Subeki Sayyidi itu adalah berbunyi Jakarta 17/8/05, bukan 45.
Selama ini kita ditipu, selama ini kita dibohongi. Mari kita lihat catatan sejarah itu 05. Kenapa dipakai 05? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak percaya, lihat dalam uang 100.000 yang lama Pak. Di sana ada teks proklamasi. Di sana tertulis Jakarta 17/8/05. Kenapa 05? Sebab di sana menandakan tahun Jepang 2605. Aneh bin ajaib. Tanggalnya bulan Masehi. Bulannya bulan Masehi. Tiba di tahun Jepang. Ini ada apa? Karena pengkhianatan sudah dimulai semenjak diproklamasikan Indonesia. PPKI telah mempersiapkan kemerdekaan dan telah dipersiapkan teks proklamasi, tapi sayangnya di dalamnya ada kata-kata syariat Islam. Maka mereka tidak mau. Untuk itu Soekarno menyuruh kepada Said Malik untuk menulis teks proklamasi dengan tulisan tangan. Padahal di rumah Al-Maidah, dari Gang Pegangsaan Timur ke rumah Al-Maidah hanya 300 meter. Di sana telah disiapkan teks proklamasi. Tapi kenapa Soekarno tidak mau membaca proklamasi itu? Karena dia tidak mau adanya kalimat syariat Islam. Untuk itu 17/8/45 Indonesia merdeka. Baru sehari Indonesia merdeka, Islam sudah dikhianati lagi. Pada tanggal 18 Agustus, maka penghapusan 7 kalimat dalam Pancasila, ketuhanan dan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dihapus. Untuk itu tahun 45 Indonesia merdeka. Tahun 46 datang lagi agresi militer. Agresi militer pertama yang terpaksa diadakan sebuah perjanjian di Linggajati. Isi perjanjian Linggajati apa? Indonesia hanya terdiri dari 3 kepulauan, Sumatera, Jawa, dan Borneo, Kalimantan. Yang lainnya menjadi negara jajahan kembali. Sebentar. Selanjutnya jadi tinggal 3 pulau. Tahun 47 Indonesia digempur lagi dengan agresi militer kedua, sehingga terpaksa mengadakan sebuah perjanjian di tengah laut di dalam sebuah kapal namanya kapal Renville. Dan apa isi perjanjian? Indonesia hanya terdiri dari Yogyakarta dan 7 kedisidenan. Tahun 48 Yogyakarta habis diserang kembali dan Soekarno mengacungkan bendera putih tanda menyerah dan ditangkap, dibuang ke Digul. Maka muncul pahlawan orang Sumatera Barat, orang Minang, namanya Syafruddin Prawira Negara. Beliau mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang beribu kota di kota Bukit Tinggi. Artinya adanya Indonesia, adanya Bukit Tinggi. Takbir! Adanya Indonesia, adanya Ranah Minang. Takbir! Hadirin rahimakumullah. Setelah itu Belanda meminta, boleh kalau kalian Indonesia ingin ada, datang ke negeri kami. Diadakanlah sebuah konferensi Meja Bundar yang diutus urang Koto Gadang, urang Minang, urang Kabupaten Agam, yakni Haji Agus Salim. Apa isi dari konferensi? Indonesia harus dipecah menjadi beberapa bagian, menjadi 16 bagian yang disebut dengan RIS, Republik Indonesia Serikat. Kepulangan Haji Agus Salim, karena Indonesia dipecah, Muhammad Nasir tampil, datang pulang kampung. Kami tidak menerima kalau Indonesia dipecah-pecah. Hanya Muhammad Nasir melobi seluruh kerajaan-kerajaan 16 bagian tadi dan disatukan menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mencetuskan NKRI bukan orang Jawa, tapi orang Minang, orang Sumatera Barat. Untuk itu
Pemerintah pusat tidak senang. Akhirnya 10 negara ditempur. Muhammad Nasir diserang. Dikirimkanlah tentara-tentara dari Pulau Jawa oleh Soekarno yang terkenal dengan PRRI. Banyak orang Sumatera Barat yang meninggal, banyak orang Minang yang syahid. Padahal adanya Indonesia, adanya orang Sumatera Barat. Untuk itu, Bapak anggota dan Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi, kami Urang Dana Minang, walaupun tadi dari anggota DPR Kabupaten Agam, Ustaz Saplin membisikkan itu bukan orang Minang, Pak, itu orang Bandung. Walaupun saya tidak mendengarnya, betul. Tapi 26 tahun saya di Sumatera Barat, Pak. Ala banyak makan randang, Pak. Tempe lalu bom, Pak. Jadi ala banyak makan randang. Nabi Muhammad orang Mekah, tapi berdakwah di kota Madinah. Saya orang Bandung, tidak salah berdakwah di ranah Minang. Tapi untuk itu, hari ini tolong dengarkan aspirasi Bapak untuk Ketua DPR. Inilah kenapa acara ini diangkat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, alhamdulillah bersama kita hadir pimpinan-pimpinan Ormas. Ada Buya Haji Jalfatullah Al-Ansori, Ketua GNPF Ulama Sumatera Barat, Ketua BKS PPI Sumatera Barat. Ada Buya Haji Abdul Latif, Ketua GNPF, Ketua Pembina GNPF Bukit Tinggi. Ada Buya Abdullah Mahmud, Ketua GNPF Kota Bukit Tinggi. Ada Pak Eng, Ketua PP Muhammadiyah Bukit Tinggi. Ada Ustaz Abu Muhammad Ridho, Ketua Majelis Mujahidin Bukit Tinggi. Kemudian ada Bapak Dr. Ifnanda Abidin, Ketua MTK Sumatera Barat. Ada SAM Solidaritas Anak Nagari Gaduy. Kemudian ada dari Subuh Berjamaah, ada dari Sohwatuna, ada dari Front Pembela Islam, ada dari FKPPI, dan ada lagi dari Laskar Merah Putih, ada lagi dari Laskar yang lain. Semuanya kita berkumpul hari ini dalam rangka memberikan aspirasi kita agar anggota Dewan yang terhormat menyampaikan aspirasi ini kepada para anggota DPR RI agar mencabut apapun namanya rancangan undang-undang yang mengindikasikan bangkitnya kembali komunis di negeri ini. Betul? Takbir. Maka sebelum ini kita, Ustaz, disilakan. Mari hadirin kita ikuti bersama. Setuju? Setuju. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita samakan suara. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tanah airku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ikuti bersama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia.
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya kita dengarkan orasi dari ulama kita, Buya Haji Jalfatullah Al-Ansori LC, Ketua GNPF Ulama Sumatera Barat, Majelis Tinggi Ahwa, Majelis Mujahidin Sumatera Barat, Majelis Mujahidin Indonesia, kemudian Ketua BKS PPI Sumatera Barat, Ketua Tapak Suci Sumatera Barat. Kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Jalfatullah, disilakan. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nas'alullaha an yaj'alana jami'an minal mujahidin alladhina yujahiduna fi sabilillah wa yudafi'una an dinillah wa yudafi'una an biladil muslimina al-Indonesia. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama sekali tahmid kepada Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, takrim wal ihtiram untuk seluruh jajaran anggota DPRD, terutama pimpinan DPRD Kota Bukit Tinggi, kemudian tokoh-tokoh ormas, tokoh ulama, tokoh masyarakat, seluruh elemen yang hadir di tempat yang bersejarah ini. Dalam hal ini saya menyampaikan beberapa poin saja karena saya yakin banyak pembicara setelah saya. Yang pertama, Indonesia termasuk negeri yang terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Setuju apa tidak? Indonesia ini salah satu wilayah yang juga tidak bisa dibantah, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setuju apa tidak? Ini negeri yang terdapat dalam cerita surat Al-Mulk dan dikunci pada penutup Al-Quran dengan surat An-Nas. Kalau ingin ngaji nanti cari kajiannya. Ini yang pertama. Maka seluruh aparat negeri Indonesia, mulai dari presiden, anggota DPRD, anggota DPRD provinsi, anggota DPR RI, anggota MPR, TNI, kepolisian, dia akan halal gajinya kalau dia pro Allah Subhanahu wa taala. Akan haram gajinya jika tidak pro Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Tanya diri bapak-bapak hari ini, bapak kepolisian, seluruh kita yang hidup di NKRI ini, jika kita tidak pro pada syariat, tidak pro pada Al-Quran, tidak pro kepada sunnah Nabi, tidak pro kepada Islam, mulai hari ini gaji bapak-bapak haram dimakan oleh kita, dimakan oleh istri kita, dimakan oleh anak kita, jadi laknat yang tidak bisa dilepaskan laknatnya oleh kekuatan manapun. Allahu Akbar. Yang kedua, kenapa kita mesti bergerak seperti ini? Pertama, yang namanya komunis secara ijma ulama Indonesia di tahun 57 Kongres di Palembang dinyatakan 6 poin, saya hanya
sampaikan beberapa poin saja. Poin 1, komunis kufur dan hukumnya haram. Komunis kufur, hukumnya haram. Apakah anggota DPR wajib mencegah kekufuran? Polisi wajib mencegah kekufuran? Semua aparat negara wajib mencegah kekufuran? Sebenarnya kalau negara menyelesaikan, kita tidak perlu berkumpul di sini. Tapi karena negara main-main, Bapak Presiden main-main, kemudian anggota DPR coba-coba permainan, negara ini bisa akan kita restart ulang. Dengan kenapa? Karena negara ini amanat para ulama. Ulama bisa melakukan kongres di tingkat di tingkat nasional, dan kita akan bangun kekuatan merestart ulang negara ini kepada sesuai dengan amanat para pejuang. Semangat amanat konstitusi. Maka kami serahkan, kami masih percayakan pada Anda semua agar negara ini, amanat negara ini, amanat para ulama dijaga baik-baik. Amanat pahlawan nasional dijaga baik-baik, karena kami tidak mau ada pengkhianatan di negara ini. Sidang jemaah yang kedua, hasil ijma ulama Indonesia. Siapa saja yang berpaham komunis, menganut paham komunis, ideologi komunis, maka dia murtad. Murtad artinya apa? Orang-orang komunis maupun orang Minang maupun dia dalam lembaga resmi, kalau dia pembawa ideologi komunis, maka dia murtad. Rakyat bisa memantau siapa yang murtad di lembaga negara, yaitu orang-orang yang terindikasi komunis, dan catat itu, benamkan pada pemilu-pemilu berikutnya. Takbir. Kemudian sambungan poin 2, mereka yang nomor 2 tadi, yang murtad tadi, tidak boleh menikah dengan muslimat, tidak boleh waris mewarisi dengan umat Islam, tidak boleh jenazahnya diselenggarakan secara Islam, dan tidak boleh dimakamkan di pekuburan Islam. Allahu Akbar. Nah, poin yang ketiga, poin yang keempat, umat Islam haram memilih pemimpin yang terindikasi dan berideologi komunis. Jadi ijma ulama Indonesia haram memilih pemimpin yang terindikasi komunis. Terus apa hukumnya? Secara ijma, kalau kita tahu dia komunis setelah menjabat, apa hukumnya? Turunkan. Saya bertanya aja. Mengangkat komunis jadi pemimpin hukumnya haram, semangat? Ijma ulama. Kalau ketahuan setelah menjabat, apa hukumnya? Kalau ada dimakzulkan. Dalam fikih Islam 6 syarat pemakzulan, salah satunya murtad. Diketahui murtad setelah menjabat, wajib dimakzulkan. Kalau ada, kalau terindikasi ada lembaga pro komunis, ada tokoh pro komunis, terindikasi, umat Islam wajib mencegatnya. Umat Islam lakukan fikih sadduz zari'ah. Apa itu fikih sadduz zari'ah? Fikih antisipasi. Maka lembaganya harus diperkarakan dan orangnya juga harus diperkarakan. Maka dilakukan check and recheck
kemudian penuntutan dan pembelaan hukum di pengadilan. Maka pengadilan negara, lembaga negara wajib melakukan hal tersebut, mengadili orang-orang, lembaga-lembaga yang terindikasi komunis. Setuju? Ketiga, Pancasila itu aset umat Islam, aset Sumatera Barat. Ada pembodohan sejarah. Yang bergelar Bapak Pancasila mestinya bukan Soekarno. Saya tegaskan kembali, Soekarno bukan Bapak Pancasila. Tetapi yang harusnya kita nobatkan mulai hari ini, yang layak menjadi Bapak Pancasila itu Muhammad Yamin dari Sumatera Barat, putra Sawalunto. Lurus. Soekarno yang terindikasi Trisila, lihat beritanya. Bukan tidaklah apa namanya, tiga pengusul Pancasila, Soekarno di atas Soekarno dengan Mbak Yamin, usulan yang diterima, yang dikukuhkan sampai hari ini adalah rumusan Pancasila oleh Profesor Muhammad Yamin, putra Minangkabau. Akbar. Maka seharusnya buku-buku sejarah dirubah, buku-buku pelajaran tata negara dirubah, buku pendidikan PMP dirubah. Kenapa? Yang menjadi Bapak Pancasila, yang merumuskan Pancasila adalah Muhammad Yamin, bukan Soekarno. Jangan mudah ditipu. Terus dari mana? Saya minta seluruh kita nanti cek di mana sejarah Trisila, sejarah Ekasila. Coba dilacak. Apakah Trisila dan Ekasila ini baru saja diusulkan atau punya akar sejarah? Kalau punya akar sejarah, ada gerakan terkoordinir dan masif karena dia punya akar sejarah. Ini penting. Terus amanat saya kepada anggota DPR di seluruh Indonesia, fikih menjadi seorang anggota DPR. Yang pertama, seorang anggota DPR dia percaya bahwasanya ketika dia lolos jadi anggota DPR, dia diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak percaya ini anugerah Allah. Kalau Bapak anggota DPR percaya dengan anugerah Allah, kewajiban yang pertama anggota DPR adalah mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Aspirasi yang menjadi kewajiban anggota DPR tidak hanya aspirasi rakyat, tidak hanya aspirasi pengusaha, aspirasi pedagang, aspirasi para pengincar aset negara, tidak. Tapi yang utama adalah Anda mengemban aspirasi dari Allah Subhanahu wa taala yang terkonsep dalam Al-Qur'an, kemudian disejarahkan oleh Rasulullah dalam kehidupan yang nyata. Maka itu menjadi aspirasi Anda, itu menjadi program utama Anda. Kalau tidak, Anda berkhianat. Karena umumnya anggota DPR dapat rekomendasi, sebelum dia dapat rekomendasi rakyat, dia dapat rekomendasi ulama. Akbar. Nah, kalau ada anggota DPR yang tidak pro Allah, yang tidak pro Rasul, yang tidak pro syariat, yang tidak pro aspirasi umat Islam di Indonesia, maka ini pengkhianatan. Pengkhianatan akan meruntuhkan negara. Pengkhianatan akan meruntuhkan negara. Maka umat Islam harus semakin jeli, semakin paham bagaimana untuk menyalurkan, menitipkan orang-orang hebatnya di DPR nantinya. Kemudian terakhir saya mewakili BKSPPI Sumatera Barat. Apa itu BKSPPI?
Badan Kerjasama Pondok Pesantren Wilayah Sumatera Barat. Saya ketuanya di periode ini. 300 pesantren di Sumatera Barat telah mengambil sikap dan mengeluarkan pernyataan menolak undang-undang rancangan undang RUU HIP, juga yang ditukar namanya dengan BPIP ya. Apapun istilahnya, yang jelas persoalan negara, dasar negara ini sudah paten, tidak perlu lagi diurus. Masalah yang penting dalam negara banyak yang harus diurus, maka kenapa yang diurus tidak melihat skala prioritas? Orang-orang anggota DPR, saya nyatakan, anggota DPR yang pro RUU HIP, mereka tidak cerdas. Kenapa? Karena hal ini mengusik kenyamanan rakyat dan menimbulkan masalah baru di tengah negara. Sementara persoalan-persoalan penting, negara semakin lemah, ekonomi hancur, politik amburadul, semuanya jadi masalah. Maka hari ini tidak mereka urus, maka mereka orang bodoh tolol yang tidak cerdas. Kalau ini diteruskan juga, maka tidak salah MUI Majelis Ulama mengkomandoi umat untuk memberikan tarbiyah kecerdasan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat disilakan. Kita sambut dengan takbir. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Ustaz. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ketua Dewan DPRD Bukit Tinggi yang kami muliakan, seluruh jajaran dan Bapak Kapolres serta tim yang ada yang Masya Allah telah ikut di dalam mengamankan acara ini, dan seluruh calon-calon ahli surga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun belakangan ini asal saya mendengarkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan, air mata berlinang dan menangis. Tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dengan nyata dan terasa apa yang sedang melanda bumi pertiwi tercinta saat ini. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kita seluruhnya orang-orang beriman ya Pak ya. Bapak polisi, ibu-ibu polisi, Bapak TNI, seluruh kita yang hadir, orang-orang beriman insyaallah. Insyaallah. Dengarkan apa yang mau kami sampaikan. Tidak lama Pak, insyaallah. Kami lihat Bapak sudah kelelahan berdiri, menandakan insyaallah kejujuran Bapak untuk ikut menyambut dan ke depan akan menyalurkan aspirasi dan inspirasi kami ini. Yang ingin kami sampaikan pertama, pemimpin itu ada 3 kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Pemimpin itu ada 3, satunya masuk ke dalam surga, 2-nya ke dalam neraka. Yang masuk ke dalam neraka, 1, dia tahu kebenaran tetapi dia tidak berada di pihak kebenaran. Yang kedua, dia memang tidak tahu kebenaran. Dan yang ketiga, dia tahu kebenaran lalu dia berada di pihak kebenaran tersebut. Kami berharap DPRD Sumatera Barat dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Sumatera Barat, termasuk para pemimpin yang pertama tadi, yaitu mengetahui kebenaran dan dia ada di pihak kebenaran. Insya Allah nanti di dalam surga kita bertetangga. Amin. Yang kedua, Bapak tahu kesabaran kita di Indonesia sudah lulus ujian. Dari awal ketika syariat Islam dihapuskan, umat Islam tidak memberontak, betul? Padahal Indonesia ini merdeka dengan darah
rakyat Indonesia dengan darah tetesan tumpah darah para syuhada, kaum muslimin, para santri, TNI dan lain-lainnya, betul? Maka ketika cita-cita tertinggi kita yaitu agar Indonesia menjadi negara bersyariat dihapus secara yang tertulis, sejauh itu kita masih bisa urut dada dan kita masih bisa menerima. Kita tidak memberontak, Pak. Kita tidak melakukan revolusi. Alhamdulillah. Dan juga dalam perjalanannya hari demi hari kita semakin dianaktirikan, dan itu terasa, Pak, sangat terasa sekali. Namun sejauh ini kami masih bisa untuk mengurut dada, masih sami'na wa ata'na kepada para ulil amri kami dan juga kepada para alim ulama, penuntun dan penunjuk jalan arah kami sebagai warga bangsa yang baik. Saat ada pemberontakan terjadi di Papua, bendera diinjak-injak, TNI dibantai, polisi dibunuh, ketika Pancasila dihinakan, ketika presiden dicaci maki, darah kami mendidih, Pak. Kalau seandainya pemerintah memberikan laluan dan jalan, pasti kami yang akan turun ke sana, kami yang akan menghentikan pemberontakan di sana. Tapi kami patuh, Pak. Kami patuh. Tidak kata pemerintah, kami tahan. Tahan kata para ulama, kami sabar. Alhamdulillah. Ketika tanggal 20, 21, 22 Mei tahun yang lalu berdarah-darah dalam rangka mempertahankan hak, sudah banyak yang minta kobarkan jihad, kami siap mati di jalan Allah. Ulama mengatakan tahan. Tidak. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Republik ini. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh bangsa ini dalam dan luar negeri. Mereka ingin kita bertumpah darah sesama kita. Lalu perkataan mereka agar kita menahan diri, kami patuhi, Pak. Alhamdulillah, kami sabar. Walau apa yang kami lihat luar biasa, persis seperti Rasulullah melihat Bilal disiksa, melihat Ammar bin Yasir disiksa di depan mata. Umar bin Khattab tidak tahan. Ya Rasulullah, izinkan saya. Kata Rasul, jangan, sabar. Dan Rasul berikan jaminan kepada yang meninggal syahid, kata Rasulullah. Seluruh sahabat sabar. Ini yang kami teladani. Terakhir, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang akhirnya meredakan semuanya, walaupun dada panas ya Pak ya, mayoritas bangsa ini tidak terima kemenangan pemilu kemarin ini, akan tetapi sekali lagi demi persatuan dan kesatuan kita terima. Allahu Akbar. Namun hari ini Bapak DPRD mohon sampaikan ke pusat. Demi Allah kami tak akan pernah terima bila RUU HIP atau RUU BPIP tetap dilanjutkan dan bahkan digulirkan. Demi Allah kami insya Allah, para ulama, para tokoh, para jawara-jawara yang ada, seluruh santri bersama dengan TNI dan insya Allah Polri yang beriman siap membela Pancasila dengan darah. Kami tak terima. Pancasila bagi kami sudah final, Pak. Jangan diotak-atik. Jangan diotak-atik. Selama agama tidak terganggu, karena bagi kita Pancasila adalah benteng bagi agama di Republik Indonesia ini, betul? Mengganggu Pancasila, ingin mengganti Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila ataupun namanya, bagi kami mengganggu agama. Dan jawaban bagi kami adalah Anda jual, kami beli. Akbar. Indonesia akan berdarah-darah demi Allah. Persatuan dan kesatuan akan menjadi hancur porak-poranda bila Pancasila dirubah dan diganggu. Final bagi kami, selesai. Mohon Bapak yang terhormat sampaikan, Sumatera Barat menolak, dan Bapak juga sudah tahu ya, Indonesia seluruhnya menolak. Seluruh putra-putri bangsa yang murni darahnya, yang kuat imannya, menolak RUU HIP atau RUU BPIP sampai hari kiamat. Akbar. Allahu Akbar. Jadi demi persatuan, demi kesatuan, demi perdamaian, insya Allah Ta'ala kami berharap Bapak Presiden dan anggota Dewan DPR RI di sana mendengar
lalu ikut merealisasikan suara kami ini. Media, Anda meliput hari ini, tolong beritakan. Media, Anda meliput hari ini, tolong beritakan. Yang paling banyak di dalam neraka dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyampaikan berita tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi. Makanan mereka haram, hidup mereka terlaknat, kecuali yang memberitakan sebenar-benarnya apa yang terjadi. Islam anti hoax. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, rasanya dari saya cukup sebegitu. Saya tidak ingin melebihkan lagi banyak, Pak. Kalau namanya dai dan ulama, kalau mau bicara bisa sehari penuh. Tetapi yang penting dan saya rasa sudah sampai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Republik Indonesia. Amin. NKRI harga mati. Amin. Pancasila tidak boleh dirubah. Amin. Amin. Kalau terjadi penyimpangan dan penyelewengan daripada ini, demi Allah, darah kami siap tumpah demi Pancasila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kita akan menemui yang terhormat bapak-bapak kita anggota dewan. Bersama kita ada Bapak Haji Herman Sofyan, Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi. Kemudian ada Bapak Ibra Yaser. Kemudian ada Bapak Ustaz Saflin dari DPRD Agam. Di sebelah beliau Bapak Budiarto dari Agam ya. Kemudian ada Bapak Kapolres atau yang mewakili. Ada Pak Kapolres, Pak? Bapak Kabaot, Bapak Pane. Kemudian ada Bapak Ibu kita para anggota staf